Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 12 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema perjalanan hidup setelah mati. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Mempelajari perjalanan hidup setelah mati berarti sedang melakukan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, aktsiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian seluruhnya mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi ketika kita sedang mempelajari hal ini, maka sebenarnya kita sedang mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu aksiru
dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian seluruhnya mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Berarti tema ini kita sedang beribadah kepada Allah, karena banyak mengingat kematian itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak mengingat kematian berarti sedang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau sering di tengah-tengah para sahabat mengingat kematian dan kehidupan setelahnya. Di tengah-tengah para sahabat mengingat kematian dan kehidupan setelahnya. Di antaranya hadis dari sahabat Nabi Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Suatu ketika Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hanzalah al-Usayyidi. Kemudian bertanya, "Ma sya'nuka?" Apa keadaan engkau, atau bagaimana keadaan? Kemudian Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendengar hal tersebut berkata, "Subhanallah, Maha suci Allah." Ini perkataan adalah tanzih lillah min kulli naqs, dan biasanya diucapkan dalam sesuatu yang merasa di depannya ada yang tidak beres. Maha suci Allah dari segala macam kekurangan. Diucapkan saat takjub dengan sesuatu yang aneh, yang menyimpang. Ma taqul, apa yang engkau ucapkan wahai Hanzalah? Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal ketika menjadi orang munafik adalah munafik akbar i'tiqadi. Munafik yang di dalam hatinya penuh dengan kekufuran, meskipun secara lahiriahnya dia mengerjakan keislaman. Lalu setelah itu, qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'yu 'ain. Sebab aku mengucapkan aku sudah menjadi orang munafik adalah saat kita di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka tersebut kita bisa lihat dengan kasat mata kita. Menunjukkan saking jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang surga dan neraka. Seakan-akan bisa terpampang di hadapan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah mengingat hidup setelah kematian. Dan termasuk daripada mengingat hidup setelah kematian adalah surga dan neraka. Itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu. Begitu juga
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, beliau ketika di samping kuburan menangis hatta yabulla lihyatuhu, sampai jenggot beliau basah karena menangis. Kemudian beliau ditanya, saya bacakan hadisnya dari Hani Maula Utsman. Hani Maula itu adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Beliau bercerita, kana Utsman idza waqafa ala qabr. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, manusia terbaik ketiga setelah para nabi dan para rasul, Abu Bakar, Umar. Jika beliau berdiri di sisi kuburan, menunjukkan kesinambungan perbuatan tersebut. Kana idza, menunjukkan selalu perbuatan tersebut beliau lakukan. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jika beliau berdiri di sisi kuburan, baka, beliau menangis, hatta yabulla lihyatuhu, sampai basah jenggot beliau akibat menangis. Lalu beliau ditanya, tuzkaru al-jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Disebutkan di hadapanmu surga dan neraka, dan engkau tidak menangis. Lalu ketika melihat kuburan engkau menangis. Ada apa? Nah, kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan tempat singgah dari tempat-tempat singgah kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Yang selamat di kuburan, maka apa kehidupan setelahnya lebih mudah untuknya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan jika tidak selamat di kuburan, maka kehidupan setelahnya lebih sulit untuknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'a minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan sama sekali kecuali kuburan lebih mengerikan darinya, dikarenakan di dalamnya terdapat pertanyaan di dalam kubur. Kemudian baru setelah itu ada nikmat dan siksa kubur. Ini contoh-contoh bahwa para salaf saleh mereka senantiasa ingat akan kehidupan akhir yang ada dalam benak mereka, bagaimana kehidupan setelah kematian. Maka sekali lagi tema kita ini, perjalanan hidup setelah mati. Sebenarnya kita sedang mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Dan sebenarnya kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya, yaitu memperbanyak mengingat perjalanan hidup setelah kematian. Itu kebiasaan para sahabat. Mereka sering menceritakan tentang surga, sering menceritakan tentang akhirat, tanda-tanda hari kiamat, dan seterusnya. Ada satu lagi cerita
yang juga menarik yang menyebutkan bahwasanya ini bahkan sangat menarik, bahwa orientasi benak yang ada di dalam diri para sahabat didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhirat. Bagaimana kehidupan saya setelah mati, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi semacam perselisihan dalam sebuah perkara yang tidak terlalu, menurut kita tidak terlalu heboh gitu. Seperti suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati Abu Bakar As-Siddiq, melewati Utsman bin Affan. Ini saya baru teringat hadisnya. Melewati Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan disalami oleh Umar bin Khattab. Lalu Utsman bin Affan tidak menjawab salam. Biasanya jangankan mereka, kita saja kalau sibuk dengan sesuatu lalu disalami, akhirnya kita tidak menjawab salam. Nah, itu terasa berat di dalam hati Umar bin Khattab. Akhirnya mereka mengeluh bahwasanya aku mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab, mengucapkan salam kepada Utsman bin Affan, beliau tidak menjawab. Karena tidak menjawab salam itu sesuatu yang berat. Tidak menjawab salam itu sesuatu yang berat. Kemudian setelah itu mereka mengadu. Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memanggil dua-duanya. Kemudian, mengapa engkau wahai Utsman tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, wallahi lam ash'ur. Demi Allah, aku tidak merasa kalau beliau mengucapkan salam. Kemudian kata Umar bin Khattab, wallahi sallamtu alaika. Demi Allah, aku telah mengucapkan salam kepadamu. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang bijak, mengatakan, berarti Umar bin Khattab telah mengucapkan salam, engkau tidak perhatian kepada salamnya, akhirnya tidak engkau jawab. Idzan madza tufakkir wahai Utsman bin Affan? Kalau begitu apa yang engkau pikirkan wahai Utsman bin Affan sampai tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab? Ingat ya, urusan salam aja berat, apalagi urusan tidak mau ketemu, urusan tidak mau berkumpul, ya, urusan tidak menjawab salam saja berat. Dan seorang muslim hatinya harus bersih, seorang muslim hatinya harus mengedepankan maslahat, kebaikan dibandingkan ego, hawa nafsu. Ini sering terjadi di tengah kepengurusan masjid, sering terjadi di tengah kepengurusan panitia kajian, sering terjadi di tengah para ustaz. Maka harus membersihkan hati dan harus menghilangkan ego. Lalu setelah itu Utsman bin Affan mengaku
Iya, saya sedang memikirkan sesuatu. Ya, apa yang beliau pikirkan? Ini yang menjadi tema kita. Man najah. Aku sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat belum sempat bertanya kepada beliau bagaimana bisa selamat untuk hidup setelah kematian. Bagaimana bisa selamat untuk hidup setelah kematian. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ternyata punya jawabannya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wallahi, demi Allah, aku pernah bertanya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau. An-najatu fi an yaqula ar-rajulu la ilaha illallah." Keselamatan adalah saat seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atasnya. Lihat bagaimana 3 orang yang mulia ini sedang membicarakan kehidupan setelah kematian. Ini menunjukkan bahwasanya tema perjalanan hidup setelah mati itu semestinya harus terus diulang-ulang. Apalagi kalau urusan dunia, bersengketa, sengketa tanah waris, sengketa harta, sengketa kekuasaan, sengketa macam-macam. Nah, ingatkan aja itu mati. Itu enggak dibawa mati. Sengketa sakit hati pada orang enggak dibawa mati. Dan itu akan malah lebih memberatkan pertanyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tema kita ini tema yang merupakan ibadah, kebiasaan para salafus saleh. Satu lagi, pembeda antara perspektif seorang muslim dengan seorang kafir, musyrik, munafik. Tema kita ini adalah pembeda antara perspektif, sudut pandang hidup seorang muslim dibandingkan sudut pandang hidup seorang kafir musyrik. Sudut pandang hidup seorang kafir musyrik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu mereka tidak dan jarang memikirkan tentang kehidupan setelah kematian. Karena yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana bisa hidup 1000 tahun. Dan 1000 tahun dalam bahasa Arab yadullu ala syiddati at-tul, menunjukkan kepada panjangnya angan yang mereka miliki sepanjang masa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 96, "Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'mal." Sungguh kalian akan benar-benar mendapati mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Arab jahiliyah, kaum kafir Quraisy, ahrasan nas, manusia yang paling rakus terhadap kehidupan, ingin hidup terus. Salah seorang di antara mereka menginginkan jika dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Padahal panjang umur tersebut tidak menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maha mengetahui
dengan apa yang mereka lakukan. Ini cara pandang hidup orang kafir musyrik. Ingin hidup terus, gak pernah memikirkan kematian. Makanya mereka punya konsep hidup, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Tidak ada hari kebangkitan. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Mereka mengucapkan tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Kita mati lalu hidup lagi, mati hidup lagi. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Mereka tidak percaya Allah, tidak percaya hari akhir. Adapun sudut pandang hidup seorang muslim tidak begitu. Sudut pandang hidup seorang muslim adalah banyak mengingat kematian dan kehidupan setelahnya, dan kemudian persiapan untuk kehidupan setelahnya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang A'rabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana yang lebih utama? Maka beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya, yang paling utama. Ini kalau dijejer orang-orang beriman, yang paling utama, yang paling baik akhlaknya. Kemudian Arabi, orang Arab yang tinggal di pedalaman ini bertanya lagi, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Orang beriman mana yang paling cerdas? Kemudian beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Merekalah orang yang cerdas. Begitu sudut pandang hidup seorang muslim. Sering-sering banyak mengingat kematian yang akan kita ceritakan sekarang, dan perjalanan kehidupan setelahnya, setelah kematian yang akan kita ceritakan hari ini, pagi ini. Kemudian setelah itu berpikir bagaimana bisa mempunyai bekal untuk kehidupan setelah mati. Berpikir bagaimana bisa untuk mempunyai bekal kehidupan setelah mati. Berarti tadi tema ini ibadah kepada Allah, dan sangat menarik dibahas pagi-pagi setelah sholat subuh, sebelum kita beraktivitas, agar kita tidak terlalu mendewakan dunia yang mau mencuri, menipu. Setelah ini mikir lagi, karena mungkin setelah mencuri, menipu akan mati dan menghadapi kehidupan setelah mati. Jadi dia ibadah, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, dia adalah sudut pandang hidup seorang muslim yang membedakan dengan sudut pandang hidup seorang kafir. Dan tema-tema yang seperti ini para ikhwah melapangkan dada dan menyempitkan dada. Kok bisa? Melapangkan dada bagi orang yang hidupnya di dunia sedang sulit, penuh dengan penyakit, kemiskinan, ujian, musibah. Kenapa melapangkan dada? Ujungnya juga mati. Seperti kita sekarang di dalam keadaan COVID-19. Al-mautu wahidun wa in ta'addadatil asbab.
kematian satu. Begitu-begitu juga. Meskipun sebabnya beda-beda. Ada yang mati karena COVID, ada yang mati karena tidur, ada yang mati karena penyakit lain, ada yang mati karena tua, ada yang mati karena muda, ada yang mati karena macam-macam. Dan ada perkataan menarik dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, alam tara kaifa yabghadhul maut. Bagaimana, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana kematian berlaku pada diri manusia? Fatara, maka engkau akan melihat aqallu man ya'ish minasyuyukh. Yang paling sedikit hidup itu orang tua. Wa aktsaru man yamut minasyubban. Dan yang paling banyak mati dari para pemuda. Jadi yang muda-muda jangan menganggap kayaknya masih lama saya hidup ini. Enggak. Ya. Walidzalika yandur man yakbur, kata beliau. Oleh sebab itulah jarang yang sampai tua umurnya. Ingin tahu kebenaran hidup saya? Ingin tahu kebenaran perkataan ini? Lihat sekarang di dalam masjid ini. Berapa yang tua? Yandur man yakbur. Jarang yang tua. Betul enggak perkataannya? Coba. Yang di atas 60-an angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Sedikit. Ya. Yang muda-muda siap-siap mati cepat ya. Iya, subhanallah. Jangan sok-sokan. Saya sering sekali mengingat perkataan kalau lagi sedih gitu ya, lagi mungkin ada yang sakit, mungkin ada keperluan lebih, kemudian kita kekurangan dan semisalnya. Sering sekali mengingat perkataan Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan begini. Wal mautu la yufarriqu baina kabirin wa saghir. Kematian itu tidak membedakan antara yang kecil dan yang tua. Wa baina sahihin wa marid. Dan tidak membedakan antara yang sakit dan sehat. Qad yadkhulul mautu al-bab. Kadang kematian masuk ke dalam sebuah pintu rumah. Fawajada man asanna fihi. Maka dia mendapati orang yang paling tua di rumah tersebut. Dia lewati. Waja'a ila man fawajada man kana musinna. Dia dapati orang yang paling tua di rumah tersebut. Dia lewati. Waja'a ila man kana asanna fihi. Dan dia datang kepada orang yang paling sehat, paling muda. Hanya kan kita sering berkunjung ke rumah kakek, orang-orang tua, kita sering sebentar lagi mati kamu. Padahal kita tuh sebentar lagi, ya, udah jenggotan putih, keriput, mati nih sebentar lagi. Orang yang mengatakannya itu yang sebentar lagi mati. Ternyata si nenek kakek itu masih hidup berpuluh-puluh tahun setelah yang muda ini mati. Jangan sombong kalian, subhanallah. Dan kalau sudah mengingat yang seperti itu, tenang. Dan itu memang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Hazimil ladzat.
Perbanyaklah oleh kalian seluruhnya mengingat yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu 'alaihi. Lihat. Tidaklah seseorang mengingat kematian dalam kesempitan dari kehidupan, apapun musibahnya, apapun urusannya, melainkan ingatan dia terhadap kematian tersebut akan melapangkan dia, melapangkan, menyamankan perasaannya. Mati juga ujungnya. Sudahlah. Nggak ada di bawah apa-apa. Mati juga. Kalau seandainya ada keluarga sakit, kemudian mengingat kematian, mati juga ujungnya. Mungkin setelah itu dia akan berhenti rasa sakit. Dia akan lapang. Sebaliknya, wala dzakarahu fi sa'ah illa dhayyaqaha. Dan tidaklah ia mengingatnya dalam keadaan lapang hidupnya, kecuali ingatannya terhadap kematian tersebut akan menyempitkannya. Coba ya, lagi kumpul-kumpul, entah keluarga, entah kawan-kawan, ya, kumpul-kumpul laki-laki biasanya ceritakan poligami, wah menghayal, cuma gunturnya hujan nggak pernah. Saya punya kawan itu dari kawan saya dari saya kawani dari 2013 sampai sekarang. Ngomongnya itu aja. Sampai sekarang istrinya cuma satu. Lagi-lagi kalau ngumpul ngomongnya itu. Hahaha, ketawa-tawa. Habis itu ada yang nyeletuk satu. Hati-hati, jangan-jangan kita mati. Itu langsung yang haha tadi mangap tadi loh. Langsung nunduk, astagfirullah. Pasti begitu. Akan menyempitkan. Dan itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini temanya akan membuat kita sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang ulama besar, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Disebutkan perkataannya oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwal Maut wa Umur Al-Akhir. Man aktsara dzikra al-maut ukrima bi thalath. Siapa yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Ta'jilut taubah. Segera bertaubat. Orang banyak mengingat kematian itu segera bertaubat. Yang melalaikan kewajiban, yang melanggar larangan, ingat kematian, pasti bertaubat. Saya pernah bertanya kepada guru saya, Ustaz Al-Fadil Abu Nabila, Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah. Ustaz, gimana cara menasihati umat yang ngeyel untuk berhenti riba? Maka beliau mengatakan, kondisional. Lihat orangnya. Kalau cukup dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul, maka cukup. Tapi kalau nggak cukup, ingatkan dia tentang kematian. Kemudian beliau mencontohkan. Beliau itu kalau mencontohkan kan asik sekali contoh. Kata beliau, kamu yang bermain riba, oke. Kamu punya istri, punya keluarga, baru-baru, istrimu baru juga, rumahmu baru akibat bermain riba. Punya rumah, mobil. Kemudian setelah itu kamu merasakan rumah dan mobil tersebut. Tidak berapa lama kamu mati. Pikirkan itu. Setelah kamu mati, maka kamu akan masuk ke dalam kubur, mempertanggungjawabkan dosa ribamu. Dan itu seperti orang yang disiksa terus-menerus sampai hari kiamat. Sedangkan istrimu masih muda, nggak mungkin dia hidup sendirian. Dia akan menikah dengan lelaki lain, dan dia akan merasakan harta kekayaan dengan suami barunya. Maka biasanya orang seperti itu
Setelah diceritakan begitu dia akan nganga. Segera bertaubat. Segera bertaubat. Yang kedua yaitu qana'atul qalbi. Orang yang sering banyak mengingat kematian, dia puas hati atas pemberian Allah Subhanahu. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Saya pernah punya kawan. Waktu itu dia kerja di Arab Saudi, saya masih di Arab Saudi. Kemudian beliau setelah ngaji cerita, Ustaz, saya dulu pemburu real dan dolar. Kok bisa? Iya, saya tidak pernah sholat selama di Saudi. Kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Selesai. 8 jam bekerja. 8 jam waktu bekerja. Habis Isya, saya kerja lagi sampai jam 2. Pokoknya yang ada dalam benak saya bagaimana saya mengumpulkan rial dan dolar. Begitu saja kehidupannya. Setelah saya mendengar kajian tentang kematian, baru saya sadar. Akhirnya dia semangat ibadah. Orang-orang yang susah untuk diajak ibadah, sholat terutama, maka sentil saja, ingat mati. Pasti. Karena itu nas dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, bahwa mengingat kematian, maka dia akan semangat ibadah kepada Allah SWT. Ini 3 perkara. Yang pertama, segera bertaubat. Yang kedua, puas hati. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang suaminya mungkin di zaman-zaman seperti ini sulit mencari ma'isyah, keuangan, rezeki, maka ingat mati. Ingat mati. Toh semuanya tidak akan dibawa mati juga. Rasulullah SAW menggambarkan kematian dengan harta manusia itu seperti seorang anak Adam mempunyai 3 saudara. Yang pertama, kata beliau, amaluhu. Yang pertama adalah hartanya. Jika anak Adam ini mati, maka hartanya berkata, ana lastu minka wa anta lasta minni. Engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Kapan mati, langsung begitu statusnya. Engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Kemudian yang kedua, saudara yang kedua adalah keluarganya. Kapan dimasukkan ke dalam kubur, maka baik istri, anak, ya, dia akan mengatakan, ana lastu minka wa anta lasta minni. Selesai hubungan kita. Aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Makanya itu gombal kalau seandainya ada suami mengatakan kita sehidup semati. Enggak ada sehidup semati. Sehidup doang. Semati sendiri-sendiri. Yang ketiga, anak amalnya. Amalnya mengatakan, aku akan bersamamu hidup dan mati, hayyan wa mayyitan. Itu teman sejati, amal kita teman sejati kita sebenarnya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, itu perumpamaan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak Adam mempunyai 3 saudara. Hartanya, keluarganya, dan kemudian amalnya. Yang benar-benar saudara sehidup semati adalah amalnya. Maka jangan dibangga-banggakan yang punya harta, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Mati kamu sekarang, putus hubungan. Ya. Ada orang kaya punya rumah mega puluhan, punya mobil mewah puluhan. Itu ngapain sih ini? Punya mobil mewah puluhan, pantatmu cuma 1. Mau diapain? Ini kan tuh bangun ini rumah Allah, bangun pesantren, bangun manfaat.
Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, kita mulai sekarang tentang kehidupan atau perjalanan hidup setelah kematian. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Ansar. Kami keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah jenazah dari kaum Ansar. Fantahaina ila al-qabri wa lamma yulhad. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayr. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi farafa'a ra'sahu faqala استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء فيأخذها فإذا أخذ لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكون وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون بها إلا على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقول فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون لهم فيفتح لهم فيشفعون من كل سماء فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقول له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك الجنة فافتح له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره بمد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Ini setengah hadis yang saya baca. Suatu ketika Rasulullah SAW setelah mengubur seorang lelaki dari kaum Ansar, kemudian beliau duduk dan duduk di sekitar beliau para sahabat. Dan seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung, artinya mereka sangat khusyuk. Dan di tangan Rasulullah SAW ada satu kayu ataupun tombak kecil yang beliau tusuk-tusukkan ke dalam tanah. Lalu setelah itu beliau mengangkat kepalanya. Kemudian beliau berkata, minta perlindunganlah kepada Allah dari siksa kubur. Ista'idzu billah min adzabil qabr. 2 sampai 3 kali beliau berkata seperti itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, hamba yang mukmin, jika ingin berpisah dari dunia masuk ke dalam kehidupan akhirat,
turun para malaikat dari langit, wajahnya putih, seakan-akan wajah mereka matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan membawa keranda dari surga, sampai ataupun minyak wangi dari surga, sampai mereka duduk, para malaikat tersebut duduk di sisi calon si mayat ini, seluas mata memandang. Berarti banyak orangnya, banyak malaikatnya. Kemudian datang malaikat maut di sisi kepala. Berarti pencabutan nyawa manusia itu di sisi kepala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh itu jika dicabut akan diikuti oleh mata. Dan mata yang terbelalak menunjukkan bahwasanya dia mengikuti ruhnya. Dan itu bukan tanda su'ul khatimah. Karena itu yang terjadi kepada beberapa sahabat, di antaranya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu duduk malaikat maut di sisi kepala calon si mayat. Kemudian malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang baik," karena orang beriman, "keluarlah," maksudnya ruh, "keluarlah, hampiri ampunan dari Allah dan keridhaannya." Maka keluarlah ruh tersebut seperti keluarnya air dari mulut teko. Ini pun sulit. Keluarnya ruh orang beriman seperti keluarnya air dari mulut teko. Ini pun sulit. Karena setiap orang yang mati pasti merasakan kematian. Dalam surat Qaf ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq." Dan datang sekarat kematian dengan kebenaran. Pasti orang siapapun dia pasti merasakan kematian dan sekaratnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga mengatakan merasakan sekarat tersebut. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mau wafat, ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air. Fayamsahu bihima wajhahu. Kemudian beliau membasuh wajah beliau atau membasahi wajah beliau. Lalu beliau bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Ucapan tauhid beliau yang tadi malam kita pelajari itu adalah untuk menahan sakit, dan tidak ada sesuatu yang bisa dengan sangat luar biasa menahan rasa sakit kecuali tauhid. Makanya Yunus alaihi salam ketika dalam perut ikan nun, ikan paus, maka beliau mengucapkan tauhid, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin." Nabi Yunus, kemudian Nabi Ayyub ketika sakit di sekujur tubuhnya, "Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahim." Tauhid. Ya Allah, aku tertimpa musibah dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul makruf, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah Tuhanku sebanyak 3 kali. Aku tidak mensyirikkanmu dengan sesuatu apapun. Doa orang yang kesulitan, cara agar dia terlepas dari kesulitan, tauhid. Makanya beliau mengatakan la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Berdasarkan inilah Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan seseorang, dengan ringannya kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari sulitnya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketika
fatakhruju fatasilu kama tasilul qatratu min fi siqa. Ruhnya orang beriman keluar sebagaimana keluarnya air dari mulut teko. Itu sulit karena di dalamnya ada rasa sakarat. Coba perhatikan sekarang bagaimana rasa sekarat itu. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Akhbirni 'anil maut." Wahai Ka'ab, beritahukan kepadaku tentang kematian. Kemudian kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu atau Ka'ab Al-Ahbar antara dua itu, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu syajaratin kathirati syauq fi jawf ibni Adam." Dia rasa sekarat saat mati itu seperti pohon yang berduri yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak Adam. Falaysa minhu 'irqun wala mafsil illa syadid dzira'ain. Tidak ada urat kemudian otot kecuali akan putus dan pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Dia memasukkannya kemudian melepaskannya, masukkannya, melepaskannya. Itu kematian. Kalau sudah begini Pak, mobil mewah, motor mega, ya nggak ada manfaatnya. Kematian akan begitu. Fabaka Umar, menangislah Umar bin Khattab. Lelaki yang sangat kuat imannya tersebut, sangat pemberani tersebut, saat mengingat kematian menangis. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu ketika beliau dalam keadaan ihtidar saat sekarat, beliau ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr bin As, "Ya abati, sif lana al-maut." Wahai bapakku, ceritakan kepada kami tentang kematian. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi laka'anna jambayya fi takh." Demi Allah, seakan-akan tubuhku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Wa laka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Belum selesai, Pak. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu yang tadi. Ya. Fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fi siqa. Keluar ruh tersebut sebagaimana air keluar dari mulut teko. Begitu rasanya. Dan ini semua dirasakan oleh manusia. Orang beriman saja seperti itu. Bagaimana orang kafir? Fayakhudhuha. Maka malaikat maut mengambil ruh tersebut ketika sudah berpisah. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Qurtubi, pengertian kematian adalah inqita'ur ruh bil badan wa intiqalun min dar ila dar. Terpisahnya ruh dari badan dan berpindah dari kampung dunia ke kampung akhirat, Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dhalikal kafan. Kalau sudah diambil, maka tidak dibiarkan sampai langsung dibalut dengan kapan dari surga. Diberikan minyak wangi dari surga, dan minyak wanginya adalah minyak wangi yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi. Kemudian diangkat ke langit. Tidaklah malaikat tersebut yang membawa ruh orang yang beriman ini diangkat ke langit, kecuali malaikat-malaikat yang ada di langit mengatakan, kan di langit ada malaikat-malaikat yang banyak, mengatakan, "Ma hadhihi ruhut thayyib." Ini ruhnya siapa yang baik ini? Maka malaikat yang membawa tersebut mengatakan, "Fulan bin fulan." Dengan dipanggil dengan nama yang paling terbaik yang pernah dia dinamai dengannya saat di dunia. Wallahu a'lam. Yang dimaksud dengan ini adalah dia akan dipanggil dengan gelar-gelar amal baik dia di dunia. Jadi kalau yang suka bermusuhan, ya yang dikenal manusia akan permusuhannya saja.
Perbaiki para ikhwan yang dirahmati. Falyatahallal minhu al-yawm. Minta halal sekarang. Yang dikenal dari kita orang yang suka memaafkan, orang yang suka berdamai, orang yang suka memberi, orang yang suka tanpa harus dikondisikan. Tanpa harus dikondisikan. Itu yang akan dipanggilkan kepada kita kelak kalau seandainya kita beramal baik. Sampai ke langit dunia. Langit dunia saya sering mengatakan bukan yang kita lihat sekarang. Ini adalah batasan mata kita yang kita lihat. Sampai di situ batas mata kita melihat. Allahu a'lam di mana langit dunia. Lalu minta dibukakan. Para malaikat tersebut minta dibukakan agar pintu langit dunia dibukakan untuk ruh ini. Maka dibukakan untuknya. Maka kemudian di langit dunia disambut oleh para malaikat. Di setiap langit, kan ada 7 langit. Di setiap langit disambut oleh malaikat. Dan satu langit ke satu mengantar kepada langit yang selanjutnya. Mengantar kepada langit selanjutnya. Terus seperti itu. Sampai kepada langit yang ke-7. Dan itu Pak, semuanya sendirian. Makanya saya katakan bohong kalau seandainya sehidup semati. Hatta yang mati sama-sama itu sendirian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka akan mendatangi Allah pada hari kiamat sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Meskipun 2 orang ini berada dalam satu kamar. Ini satu mati, 1 menit kemudian setelahnya mati. Sendirian, tidak sama-sama. Atau sama-sama mati. Sendirian itu pencabutan nyawanya. Allah ala kulli syai'in qadir. Sendirian. Dicabut nyawanya sendirian. Didatangi malaikat maut sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Ya ada Pak, bapak, ibu, paman, kakek. Apalagi kolega-kolega yang di dunia semasa dia di dunia dia bersandar kepadanya, selalu membanggakan, saya anaknya fulan, saya keponakannya pejabat fulan, saya sepupunya. Ya, tidak ada. Sendirian. Sampai Allah mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyin." Tulis. Hambaku ini di daftar orang-orang yang masuk surga. Jadi Pak, saat mati dia sudah tahu dia itu penghuni surga atau tidak. Cuma fase kehidupannya belum dia tahu. Tapi dia sudah tahu. Dia didaftarkan penghuni surga atau tidak. Kemudian kata Allah, kembalikan dia ke dunia. Sesungguhnya aku ciptakan dia dari tanah dan aku akan kembalikan dia ke dalam tanah dan aku akan keluarkan darinya sekali lagi. Maka kembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Lalu datang 2 malaikat. Ingat ini Pak, meskipun dikubur di samping orang yang paling saleh, tetap sendirian. Ya. Ini jangan mengira bahwasanya kalau seandainya dikubur di samping orang yang paling saleh kemudian bisa menolong orang saleh tersebut. Bisa menggawil. Kamu ditakuni malaikat kah? Aku kasih tahu jawabannya. Ada. Tidak. Tidak ada bocoran kecuali dari amalnya. Makanya ayat yang dibaca itu tadi, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Itu ayat agung, Pak, berkaitan dengan kematian. Allah akan menetapkan untuk orang-orang yang beriman dengan perkataan tetap dia di dunia, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dengan ketetapan dia saat di alam barzakh, di akhirat. Makanya Syekhul Islam Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, siapa yang istiqamah di dunia, dia akan bisa istiqamah di akhirat. Nah, kemudian setelah itu ditanya oleh malaikat. Kemudian datanglah 2 malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Allah. Tuhanku adalah Allah. Apa agamamu? Islam.
apa menurutmu orang yang diutus kepadamu? Maka orang ini karena orang beriman dia menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ilmumu? Kemudian orang ini menjawab, aku membaca Al-Quran, lalu aku beriman dan mempercayainya. Iya, nggak pernah baca Quran, gimana tuh jawabannya? Apa ilmumu? Oh, murajaah Facebook, murajaah Instagram. Apa ilmumu? Baca Quran. Dan aku mengimaninya dan mempercayainya. Kemudian ada suara dari langit berkata, benar hambaku. Lalu setelah itu bentangkan untuknya permadani dari surga, pakaikan pakaian dari surga, bukakan untuknya pintu dari surga. Makanya saya katakan, semenjak dikubur dia sudah tahu dia penghuni surga atau neraka. Ketika dibuka pintu surga menuju kuburan dia, maka datanglah bau wangi surga. Dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Lalu datang orang. Ini teman yang sejati tadi. Datang orang dengan wajah yang baik, pakaian yang bagus, bau yang wangi. Lalu orang ini berkata kepada si mayit tadi, "Abshir billadzi yasurruk." Selamat, engkau mendapatkan apa yang menggembirakanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang sudah dijanjikan untukmu. Si mayat heran. Siapa engkau? Wajahmu wajah orang yang membawa kebaikan. Maka orang ini berkata, ana amaluka salih. Aku amal saleh. Di dalam riwayat yang lain, wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali engkau orang yang sangat cepat mengerjakan ketaatan dan lambat mengerjakan kemaksiatan. Ini di mana? Di mana ini? Tidaklah aku mengenalmu. Mengenal di mana ini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kata dia, si mayit ini mengatakan, sudah dia dapat nikmat semuanya, ya Tuhanku, bangkitkanlah hari kiamat sampai aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku dan juga hartaku. Itu orang beriman. Orang yang kafir bagaimana? Wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'in dunya. Dan orang kafir kalau seandainya ingin berpisah dari dunia, wa iqbarinil akhirah, masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazala ilaihim minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Datang dari langit para malaikat yang wajahnya hitam, ma'ahumul masuh, dan mereka membawa kain kafan dari api neraka. Fayujlisunahu minhu baddal basar, dan fayajlisuna minhu maddal basar, dan malaikat-malaikat tersebut duduk di sisi calon mayat tersebut seluas mata memandang. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Duduk malaikat maut di sisi kepala calon mayat tersebut. Lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi. Wahai jiwa yang buruk, keluar, ambil atau rasakan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Pak, orang kafir itu dipukuli, Pak. Pukuli pipinya, keluar. Dipukuli pantatnya, keluar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Kalau kamu melihat bagaimana para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, para malaikat memukuli wajah mereka. Keluar enggak? Subhanallah. Kafir. Dalam riwayat yang lain, fajir, banyak dosa. Ini Pak, kalau sudah bicarakan seperti ini, proyek-proyek udah enggak main, Pak.
Nggak ada manfaatnya sudah. Nggak ada manfaatnya. Pukuli wajahnya, pukuli pantatnya. Kemudian malaikat terus mengatakan, rasakan siksa yang menyakitkan. Dzalika bima qaddamat aydikum. Ini semua ulah kamu. Wa anna Allah laisa bidzallamil abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hamba. Kemudian setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fatafarraqa fi jasadi. Maka keluarlah, berpisahlah ruhnya dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudu min as-sufil mablul. Maka malaikat mencabutnya sebagaimana yuntaza'u as-sufud, dicabut bulu wol dari domba yang basah. Bulu wol yang basah dari domba itu kan susah itu. Apa yang terjadi gara-gara susahnya? Di dalam riwayat yang lain, taqatta' ma'aha al-uruq wal a'sab. Semua urat akan terputus, semua otot akan pecah. Itu kalau ada domba kan ada wolnya, kemudian basah, kita cabutkan sulit. Begitulah kira-kira perumpamaan yang disebutkan dalam hadis. Wa ya'khudhuha, lalu malaikat maut mengambilnya ketika sudah keluar. Fa idza akhadhaha wa fi yadihi tarfatain hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Kalau sudah mencabutnya, maka tidak dibiarkan walau sekejap mata kecuali sudah dimasukkan ke dalam kain kapan dari neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rih jifa. Karena dimasukkan ke dalam kain kapan dari neraka, bau busuknya keluar. Bau busuk bangkai binatang yang paling busuk. Subhanallah. Wujidat ala wajhil ardh, yang pernah ada di atas muka bumi. Kemudian setelah itu fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith. Maka mereka naik membawa ruh yang buruk ini. Tidaklah mereka melewati malaikat yang ada di langit-langit dunia kecuali malaikat tersebut akan mengatakan, ini ruh yang buruk apa? Siapa ini? Maka malaikat yang membawa tersebut, fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'i allati kana yusammuna biha fid dunya. Fulan bin fulan, dengan nama yang paling buruk. Dan saya mengira ini adalah gelar yang paling buruk yang pernah dia digelari di dunia selama dia di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya. Dan ini mungkin saja nama juga, nama yang memang dimiliki oleh manusia. Makanya kasih nama anak yang bagus-bagus, yang menunjukkan kepada penghambaan diri kepada Allah. Sebagian saya punya santri, nama anak itu 4 rangkap, 5 rangkap. Ya. Dan kadang-kadang namanya sambungan dari nama orang tuanya. Enggak ada maknanya. Pernah ada orang bertanya, Ustaz, tolong kasih nama anak saya ingin dapat hadiah dari Ustaz. Dan kalau bisa namanya yang Islami. Dan kalau bisa namanya yang nyentrik, jarang orang bernama dengannya. Oh, saya bilang ada ya. Apa Ustaz? Ifrit. Banyak sekali permintaannya. Saya jadi bingung. Sudah Abdurrahman. Saya ingat di majelisnya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Beliau sering ditanya tentang nama. Ya. Kata beliau, pesan beliau, kasih nama anakmu yang kamu tidak perlu bertanya kepada orang tentang nama tersebut baik atau tidak. Karena sudah saking jelasnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Muhsin, Abdul Aziz. Tidak perlu bertanya, ini bagusnya. Maryam, Aisyah, ya, Fatimah, Zainab, dan seterusnya. Enggak perlu bertanya. Kemudian setelah itu sampai ke langit dunia, lalu minta dibukakan. Kemudian tidak dibukakan.
Jangankan langit satu, langit dunia enggak dibuka. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, la tuftahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Apa maksudnya, Pak? Mustahil. Di dalam riwayat yang lain, hatta ya'udal labanu fi dhara', sampai susu masuk ke dalam putingnya kembali. Ini menunjukkan ke mustahil. Kemudian setelah itu Allah berfirman, dan Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulis dia di daftar sijjin di bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu tarhan thumma qara wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fataqtafuhu tayr atahu bihi ar-rih fi makanin sahih. Lalu dilempar rohnya. Enggak dibawa lagi. Sudah naik, dilempar. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, dan siapa yang mensyirikkan Allah maka seakan-akan ruhnya dibuang dari atas langit, diterkam oleh burung, dihempas oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Artinya nggak ada nilainya. Fatu'adu ruhu fi jasadih. Lalu dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Wa ya'tihi malakan fayujlisani. Datang dua malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, la adri. Apa? Saya nggak tahu. Dan ini, Pak, yang terjadi adalah sesuai dengan ilmu dan amal, bukan sesuai dengan pengetahuan dia sekarang. Orang kafir berapa banyak yang tahu dengan media sosial sekarang ini, perkataan ceramah kita sekarang ini. Mungkin ada orang berkata nanti orang kafir, saya sudah tahu, nanti saya siapkan jawabannya. Ini sesuai dengan apa? Ilmu dan amal. Kemudian, apa agamamu? La adri. Saya tidak tahu. Ma hadzal ladzi ar-rajulul ladzi bu'itsa fikum. Apa menurutmu tentang lelaki yang diutus kepadamu? La adri. Fayunadi munadi minas. Dia juga menjawab tidak tahu. Lalu ada suara dari langit berseru, an kadzab. Orang tersebut berdusta. Fa afrishuhu lahu minan nar. Bentangkan permadani dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu yang menuju ke dalam neraka. Fayatihi min harriha wa sumumnya. Datang panasnya api neraka, bau busuknya api neraka. Wa yudhayyaqu alaihi qabru hatta takhtalifa fihi adla'. Kemudian disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menyatu. Belum selesai, Pak, pemandangan yang seperti itu. Wa yatihi rajulun qabihul wajh. Datang orang wajahnya buruk, qabihus thiyab, pakaiannya buruk, muntinur rih, bau busuk. Lalu berkata, abshir billadhi yasu'uh. Rasakan yang menghinakanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang diancamkan kepadamu. Lalu orang tersebut mengatakan, man anta? Engkau lalu siapa? Fawajhuka alwajhu alladhi yajibu bisyah. Wajahmu juga buruk. Maka orang ini mengatakan, ana amalukal khabith. Aku amalan buruk. Lalu ia berkata, orang yang disiksa ini, Rabbi la tuqimissah. Ya Allah, jangan dibangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu fase setelah ini lebih sulit daripada yang dia rasakan sekarang. Nah, itulah salah satu sedikit dari perjalanan hidup setelah mati. Belum kita membicarakan tentang su'ul khatimah, husnul khatimah. Dan kemudian setelah itu kita membicarakan tentang siksa kubur, nikmat kubur. Lalu setelah itu membicarakan goncangan hari kiamat, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, hari hisab,
hari timbangan, kemudian berjalan di atas sirat. Saya bacakan terakhir lah, berjalan di atas sirat. Ini menarik. Berjalan di atas sirat. Semua dari kita akan berjalan di atas sirat. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di antara kita kecuali akan mendatangi sirat tersebut. Itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sirat adalah sebuah jalan dibentangkan di atas neraka jahanam. Jalan. Berarti semua dari kita akan mendatangi dan melihat neraka jahanam. Itu sebuah ketetapan. Yang belum tahu kita setelahnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang belum tahu. Mendatanginya pasti, selamatnya belum pasti. Mendatanginya pasti, selamatnya belum pasti. Surat Maryam ayat 71-72. Gara-gara ayat ini, Abdullah bin Rawahah tidur di pangkuan istrinya menangis. Kemudian istrinya melihat suaminya menangis, ikut menangis. Suaminya melihat istrinya menangis, bertanya, "Ma abkaiti?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian sang istri mengatakan, "Ra'aitu kata kifa bakaitu." Aku melihat engkau menangis, aku pun ikut menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah menyebutkan, "Akhbarana anna wariduh." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita bahwa kita akan mendatangi neraka tersebut. Walam yukhbirna annana najina minha. Dan Allah Subhanahu wa taala belum mengabarkan kepada kita bisa keluar darinya atau tidak. Bagaimana pemandangan sirat para ikhwan? Dalam hadis riwayat Muslim, dahilun mazillah. Dia adalah jalan yang dahil, becek. Mazillah menggelincirkan. Dua sifat, dahil, becek, menggelincirkan. Kemudian ahaddu minas saif adaqqu minas sya'ar. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. 4 sifat. Yang kelima, wa fi hafataihi kalalib wa hasak. Umirat bi akhdhi man umira bih. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengait apa yang dikait. Fa makhdusun najin wa maqdusun finnar. Ada yang selamat tapi tercabik-cabik. Ada yang tidak selamat, dia diceburkan ke dalam neraka jahanam. Karena di bawahnya neraka jahanam. 5. 6. Gelap. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Aina an-nas hina tubaddalu al-ardu ghairal ard was samawat?" Di manakah manusia saat digantikan bumi dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain? Kata Rasulullah SAW, hum fi dhulmah dunal jism. Mereka dalam kegelapan di atas jembatan sirat, gelap. Nah ini lihat kata-kata gelap ini. Perhatikan Pak, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, yajma'ullahu an-nasa ila yaumil qiyamah. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Kemudian diperintahkan untuk jalan di atas sirat yang sifatnya tadi ada 6. Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung di hadapan dia. Biasanya kalau dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, gunung tersebut gunung Uhud. Ya. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada yang diberikan cahaya lebih besar daripada gunung itu. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu nakhlah bi yamini. Ada yang lebih diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya. Wa minhum man yu'ta nuruhu duna dzalik bi yamini. Ada yang diberikan cahaya lebih kurang daripada pohon kurma. Hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami. Sampai orang yang paling terakhir diberikan cahaya, itu cahayanya seberat jempol di kakinya atau sebesar jempol di kakinya. Cahaya sebesar sekecil itu. Yadhi'u marratan wa yadfa'u marratan. Itu pun hidup mati. Subhanallah.
hidup mati. Enggak hidup terus mah. Kalau hidup terus mah mending. Idza adha'a qaddama qadamah wa idza atfa'a qama. Jika nyala dia jalan setapak, padahal tadi ada apa? Umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk mengait. Padahal tadi apa? Ahaddu minas sayf adaq syar. Lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Setapak. Nyala, jalan setapak. Diam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fayamurru wa yamurruna 'ala sirat. Maka mereka berjalan di atas sirat. Was-siratu kahadis sayf, dahidun mazillah. Dan sirat itu seperti tajamnya pedang, lincin, menggelincirkan. Yuqalu lahum umdu 'ala qadri nurikum. Maka dikatakan kepada seluruh manusia, jalan kalian sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Makanya Pak, banyak-banyak nyari cahaya di dunia. Salah satunya sholat subuh berjamaah. Salah satunya membaca surah Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat, atau satu pekan, selama satu pekan. Jadi Pak, sebagian ulama mengatakan membaca surah Al-Kahfi, sebagian orang mungkin tidak mempunyai waktu hari Jumat atau malam Jumat, maka minimal baca sepekan sekali. Itu fatwa sebagian para ulama rahimahullah, agar dapat cahaya. Meskipun bukan hari Jumat. Karena yang dimaksud dengan perkataan Jumat tersebut di dalam hadis adalah menunjukkan satu pekan, walau sekali, untuk memperpanjang cahaya kita. Umdu 'ala qadri nurikum. Faminhum man yamurru kanqidhabil kawkab. Silakan jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Ada yang jalan seperti dia memiliki bintang-bintang, bintang berjalan. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamurru katarf, ada yang berjalan seperti cahaya kilat. Wa minhum man yamurru kasyaddir rijl, ada yang berjalan seperti dia berlari. Yarmulu ramlan 'ala qadri amali. Mereka semua jalan sesuai dengan bukan rupa, ya, bukan harta, amal. Lalu bagaimana kabar yang tadi kelap-kelip tadi? Hatta yamurru alladhi nuruhu 'ala ibhami qadami. Jalanlah orang yang tadi cahayanya hanya sejempol kaki. Takhirru yadun wa ta'allaqa yad. Kadang dia bergelantungan kakinya, kadang tangannya, kadang kakinya yang bergelantungan. Wa ta'allaqa rijlun wa tusibu jawadibuhun nar. Dan api menyambar-nyambar di bagian tubuhnya. Fayakhlusun fa idza khalasu qalu alhamdulillah alladzi najjana. Ada yang selamat, kalau sudah selamat mereka menoleh ke belakang. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau. Minki ba'da an arana killah. Setelah Allah memperlihatkan kepada kami tentang engkau wahai neraka. Laqad a'tana ma lam yu'ti ahad. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang belum pernah Allah berikan kepada seorang. Kalau sudah mikir seperti ini Pak, kanyang sudah kita besok ini. Al-Hasan Al-Basri pernah keluar dari rumahnya menjenguk orang sakit, lalu dia melihat orang sakit tersebut meninggal di hadapan dia. Lalu dia pulang bi ghairi wajhi alladhi kharaja min. Dia pulang dengan raut wajah yang dia bawa tidak seperti dia keluar dari rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Istrinya mengatakan, ta'amukum, wahai suamiku, ini makanan engkau, silahkan. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Alaikum bi ta'amukum, alaikum bi ta'amikum. Silahkan kalian dengan makanan kalian. Wallahi laqad ra'aitu manzaran asta'iddu lidzalika al-yawm mundzul. Aku telah melihat sebuah pemandangan. Aku bersiap-siap untuk pemandangan tersebut dari sekarang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Saya sering Pak dikatakan waktu di majelisnya Syekh Abdul Muhsin
Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau kalau melewati seorang perawi yang bernama, sini saya sebutkan ya, mudah-mudahan ini terakhir sebagai pelajaran bagi kita. Seorang perawi yaitu Mansur bin Zadan. Saya jadi teringat seakan-akan beliau ada di hadapan kita duduk di majelis. Hampir 5 tahun kita duduk di hadapan beliau. Setiap kali disebutkan nama ini, beliau sering menceritakan ini. Mansur bin Zadan rahimahullah ta'ala, thiqah, seorang perawi terpercaya. Disebutkan di dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, "Lau qila li Mansur bin Zadan inna malakal mauti bil bab ma kana bi imkani an ya'ti bi syai'in jadid." Kalau seandainya dikatakan kepada Mansur bin Zadan, "Wahai Mansur, malaikat maut sekarang di depan pintu rumah, ingin bertamu mencabut nyawa," maka beliau tidak akan menambah sesuatu apapun dari amalnya dengan sesuatu yang baru. Usahakan kita seperti itu. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, maknahu annahu musta'iddun lil maut bi'ibadatihi wa istiqamatihi wa iltizamihi falan ya'tiya bi syai'in jadid walau kana malakul maut bil bab wa hadha yadullu ala fadlihi wa ibadatihi. Maknanya adalah bahwasanya beliau senantiasa bersiap-siap untuk datang kematian dengan ibadahnya, istiqamahnya, melaziminya, maka dia tidak akan pernah datang dengan sesuatu yang baru meskipun malaikat maut di depan pintu. Dan ini menunjukkan akan keutamaannya dan ibadahnya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Datang malaikat maut dan kita sudah siap, dan dia datang tidak berbau, dia datang tidak bermisi, dia datang saat kita mengerjakan kebiasaan kita. Innal insana yamutu ala ma 'asha alaih. Sesungguhnya seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan. Terakhir Pak, saya akan sebutkan tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Saya cerita saja. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Ini perhatikan yang ahli ibadah, apalagi yang bukan ahli ibadah, atau yang ahli ibadah di hadapan manusia dan ahli maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yurwa annahu kana bi Mesir rajulun yalzimul masjid. Diceritakan di Mesir ada seorang lelaki yang ahli masjid, lil adzani was salati fi. Dia yang mengumandangkan azan di sana, dia yang mendirikan sholat di sana. Wa alaihi baha'ut ta'ah wa nurul ibadah. Pada raut wajahnya terlihat wibawaan ibadah, cahaya ketaatan. Faraqa yawman al-manara ta'ala adatihi lil adhan. Suatu hari dia naik ke atas menara untuk adhan seperti kebiasaannya. Dulu tidak ada mikrofon pembesar suara. Wa kana tahta al-manarah darun linasrani. Di bawah menara itu ada darun linasrani. Ada sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani, lelaki. Fatta'a fiha fara'a ibnata sahibid dar. Oh, dia menilik ke sana. Lihat, bahayanya mata. Dia melihat dan melihat di dalamnya ada seorang anak perempuan dari pemilik rumah tersebut. Faftatana biha. Lalu dia tergoda dengan perempuan tersebut akibat mata. Fatarakal manzil wa dakhala ad-da'afat wa nazala ilaiha. Azan, turun dia, masuk ke dalam rumah. Secepat itu perubahannya.
Ini bahayanya ibadah tanpa ilmu. Secepat itu perubahannya. Masuk dia ke dalam rumah. Faqalat lah ma sya'nuka wa ma turid. Maka sang perempuan mengatakan, apa engkau inginkan? Kenapa engkau datang ke sini? Sang laki-laki ahli ibadah, raut wajahnya penuh dengan ketaatan. Mungkin kalau zaman kita jenggotan, ya, celana di atas 2 mata kaki, selalu pakai peci, pakai jubah. Mada turid? Kata sang perempuan tersebut, uriduk, aku ingin engkau. Kemudian sang perempuan berkata, limada? Mengapa engkau ingin aku? Ini bahayanya. 1 kali pandangan, 1 kali. Bagaimana berkali-kali? Makanya tidak ada lezat baca Quran banyak tapi nggak dibaca. Samping Quran, samping. Tapi nggak dibaca. Yang dimurajaah terus Instagram hal-hal yang haram. Nggak ada kelezatan. Kemudian laki-laki tersebut menyatakan, salabta lubbi, engkau telah mengambil isi hatiku. Wa asalabti lubbi wa akhadti bimajami' qalbi. Engkau telah mengambil perasaanku dan engkau telah merenggut seluruh hatiku. Kata sang perempuan tersebut, la ujibuka ila ribatin abada. Aku tidak akan main-main denganmu. Artinya kalau engkau serius, ayo. Kata sang laki-laki tersebut, laki-laki ditantang. Ya, al-hubbu yu'mi. Cinta membutakan manusia. Atazawwajuki. Aku akan menikahimu. Sang perempuan ini berkata, anta muslim wa ana nasraniyah wa abi la yuzawwijuni minka. Engkau muslim, lelaki muslim, dan aku wanita Nasrani. Bapakku tidak akan menikahkan engkau denganmu. Maka laki-laki ini mengatakan, atanassa, aku akan masuk ke dalam agama Nasrani. Lihat, subhanallah. Qala in fa'alta af'al. Kalau engkau kerjakan itu, aku akan setuju dinikahi olehmu. Fatanassara ar-rajul, masuklah dia ke dalam agama Nasrani, murtad. Liyatazawwajaha, hanya ingin menikahinya. Wa aqama ma'hum fid dar. Dan sudah tinggal Pak. Adzan enggak ada lagi, masjid enggak ada lagi. 1 kali pandangan. Lalu setelah itu dia hidup bersama perempuan tersebut di dalam rumah. Falamma kana fi athna'i dzalika al-yawm raqa ila sath kana fi ad-dar fasaqata minhu famata falam yadhhar biha wa fatahu din. Ketika dia di rumah tersebut, dia naik ke atas loteng. Kemudian dia jatuh, mati. Belum menikah, belum menggauli, kehilangan agama. Ini yang disebut dengan su'ul. Mudah-mudahan cerita-cerita ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita saat malaikat maut kita sudah siap untuk menghadapinya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.